Lina menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan dari Sinta baru saja masuk, Lina, tolong bantu adikku Rina. Dia lagi susah banget, butuh teman curhat. Lina menghela napas panjang, tak menyangka permintaan sederhana itu akan membuka pintu neraka bagi hatinya sendiri. Mereka bertiga sudah berteman sejak kuliah di Universitas Indonesia, tapi hubungan Lina dan Sinta selalu lebih dekat, seperti saudara. Atau begitulah yang Lina pikirkan selama ini. Malam itu, Lina bertemu Rina di sebuah kai kecil di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Rina duduk di sudut, matanya merah karena menangis. Kak Lina, makasih ya udah mau dateng. Aku gak tahu harus cerita ke siapa lagi, kata Rina dengan suara pelan. Lina duduk di depannya, mencoba tersenyum. Rina adalah adik Sinta yang lebih muda 3 tahun, baru lulus SMA dan sedang bingung memilih jurusan kuliah. Tapi masalahnya bukan itu. Rina mulai bercerita tentang pacarnya yang selingkuh, tentang betapa hancurnya dia merasa dikhianati. Lina mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat seperti kakak yang bijak. Namun saat Rina menatapnya dengan mata penuh kerapuhan, sesuatu di dada Lina bergetar. Itu bukan rasa kasihan biasa. Itu lebih dalam, lebih berbahaya. Keesokan harinya, Lina tak bisa berhenti memikirkan Rina. Dia mengirim pesan ke Sinta, adikmu baik-baik aja sekarang. Aku udah nemenin dia curhat kemarin. Sinta balas cepat, makasih banyak, Lin. Kamu emang sahabat terbaik. Kata-kata itu seharusnya membuat Lina senang, tapi malah menyakitkan. Mengapa? Lina mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaannya sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Kemang. Tapi pikirannya terus kembali ke Rina. Dia ingat senyum Rina yang manis, tangan yang gemetar saat memegang cangkir kopi, dan bagaimana Rina memeluknya saat pamit. Pelukan itu terasa hangat, terlalu hangat. Beberapa hari kemudian, Rina mengajak Lina bertemu lagi. Kali ini di Taman Suropati, tempat yang tenang di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Mereka berjalan-jalan, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Rina bilang dia ingin jadi psikolog, membantu orang-orang yang sedang broken seperti dirinya. Lina tersenyum, kamu kuat, Rin. Kamu bisa. Tapi di balik kata-kata itu, Lina merasakan gejolak. Saat matahari terbenam, Rina tiba-tiba memegang tangan Lina. Kak, aku senang banget punya teman seperti kamu. Kayaknya aku mulai suka sama kamu. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Lina menarik tangannya pelan, tapi hatinya berdegup kencang. Apa ini? Rasa ini tak asing, tapi selama ini Lina sembunyikan dalam-dalam. Malam itu, Lina tak bisa tidur. Dia ingat masa kecilnya di Bandung, di keluarga konserati yang taat beragama. Ayahnya seorang guru ngaji, ibunya ibu rumah tangga yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Perempuan harus menikah dengan laki-laki baik, Lina. Itu jalan Tuhan, kata ibunya dulu. Lina pernah merasakan ketertarikan pada teman perempuan di SMA, tapi dia kubur dalam-dalam, takut dicap salah. Sekarang dengan Rina, rasa itu bangkit lagi. Apa yang harus dia lakukan? Memberi tahu Sinta? Atau diam dan biarkan semuanya berlalu? Pertemuan berikutnya makin intens. Rina mengaku bahwa setelah putus dengan pacarnya, dia mulai mempertanyakan orientasinya. Aku gak tahu, Kak. Tapi saat sama kamu aku merasa aman. Merasa dicintai. Lina diam, tapi dalam hati dia setuju. Mereka menghabiskan sore di mall, berbelanja baju, tertawa bersama. Tapi saat pulang, Lina melihat Sinta menelepon. Lin, gimana Rina? Dia bilang sering ketemu kamu. Makasih ya. Suara Sinta ceria, tapi Lina merasa bersalah. Ini adik sahabatnya. Apa yang dia lakukan? Konflik mulai muncul saat Lina mulai menghindari Rina. Pesan-pesan Rina tak dibalas, telepon tak diangkat. Rina kebingungan datang ke apartemen Lina di malam hujan. Kak, kenapa?
Aku salah apa? Lina membuka pintu melihat Rina basah kuyup. Mereka duduk di soa dan Lina akhirnya bicara. Rin, ini gak benar. Kamu adik Sinta. Dan kita perempuan. Rina menangis, tapi perasaan ini nyata, Kak. Kenapa harus takut? Debat mereka panjang, penuh emosi. Lina merasa terpojok antara rasa cinta yang tumbuh dan norma yang dia pegang teguh. Akhirnya, Lina memutuskan untuk jujur pada dirinya sendiri. Dia balas pelukan Rina, tapi tak lebih. Kita harus pelan-pelan, Rin. Ini rumit. Mereka sepakat untuk menjaga rahasia, tapi Lina tahu ini baru awal dari badai yang akan datang. Keluarga Rina juga konserati, ayahnya seorang pejabat di pemerintahan yang antil. Bagaimana jika ketahuan? Lina mulai merasakan tekanan, mimpi buruk tentang diusir keluarga, dicemooh teman. Tapi rasa pada Rina makin kuat. Di akhir ile ini, Lina mendapat pesan dari Sinta. Lin, aku curiga ada apa-apa antara kamu dan Rina. Kita ketemu besok. Jantung Lina berhenti sejenak. Apa Sinta tahu? Pagi berikutnya, Lina bertemu Sinta di sebuah warung kopi dekat kampus lama mereka. Sinta duduk dengan wajah serius, tak seperti biasa. Lin, cerita dong. Rina bilang dia sering ketemu kamu, tapi kok dia tambah aneh akhir-akhir ini. Seneng banget, tapi kayak sembunyiin sesuatu. Lina menelan ludah, mencoba tenang. Gak ada apa-apa, Sin. Aku cuma dengerin curhatnya. Tapi Sinta tak puas. Aku kenal kamu, Lin, kamu gak pernah bohong. Tapi sekarang kayaknya ada yang disembunyikan. Lina diam, memutar cangkir kopinya. Akhirnya, dia bilang setengahnya, Rina lagi bingung soal perasaannya. Dia mungkin suka sama perempuan. Sinta terkejut, matanya melebar. Apa? Adikku? Gak mungkin. Debat dimulai. Sinta marah, bilang itu pasti pengaruh buruk dari luar. Di Indonesia ini gak bisa gitu, Lin, keluarga kita gak akan terima. Lina pulang dengan hati berat. Dia tahu Sinta curiga dan itu membuatnya gelisah. Malam itu, Rina datang lagi ke apartemennya. Kak, aku gak tahan lagi. Aku mau bilang ke keluarga. Lina panik. Jangan, Rin. Belum saatnya. Lihat dulu reaksi mereka. Tapi Rina ngotot. Aku capek hidup bohong. Dan aku mau sama kamu. Mereka berdebat lagi, tapi akhirnya berpelukan. Lina merasakan kehangatan itu, tapi juga ketakutan. Apa harga yang harus dibayar? Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka makin dekat. Mereka pergi ke Bogor akhir pekan, menyewa villa kecil. Di sana, jauh dari Jakarta, mereka bebas. Berjalan di kebun teh, berbagi mimpi. Rina bilang, Kak, aku ingin hidup seperti ini selamanya. Lina tersenyum, tapi dalam hati khawatir. Saat kembali, realita menampar. Ayah Rina menelepon, marah karena Rina sering keluar malam. Kamu lagi deket sama siapa? Jangan bikin malu keluarga. Rina bohong, bilang teman kuliah. Sinta mulai menyelidiki. Dia datang ke apartemen Lina tanpa pemberitahuan. Lin, aku lihat Rina keluar dari sini tadi pagi. Apa yang kalian lakuin? Lina terpojok. Sin, duduk dulu. Akhirnya, Lina cerita semuanya. Sinta syok, berdiri dan berteriak. Kamu gila. Itu adikku. Kamu sahabatku, tapi kamu khianati aku. Air mata Sinta mengalir. Kamu tahu kan, di sini itu tabu. Keluarga kita akan hancur. Lina menangis juga. Aku gak mau gini, Sin. Tapi perasaan ini nyata. Sinta pergi dengan marah, meninggalkan Lina sendirian. Konflik eskalasi. Sinta bilang ke ibunya tentang kecurigaannya. Ibu Rina panik, interogasi Rina. Kamu lagi apa sama Lina? Itu dosa besar.
Rina menyangkal, tapi ibunya tak percaya. Rina dikurung di rumah, ponsel disita. Lina cemas, tak bisa hubungi Rina. Dia datang ke rumah Sinta, tapi Sinta usir. Pergi, Lin. Kamu sudah rusak semuanya. Lina pulang hancur, merasa bersalah. Apa dia salah mencintai? Lina mulai mencari dukungan. Dia gabung komunitas love online di Indonesia, baca cerita orang lain. Banyak yang alami hal sama, penolakan keluarga, diskriminasi masyarakat. Itu buat Lina sadar, perjuangannya bukan sendirian. Tapi tetap sakit. Dia ingat ayahnya sendiri yang pasti akan kecewa jika tahu. Lina, kamu harus kawin, punya anak, kata ayah dulu. Akhirnya, Rina kabur dari rumah. Dia datang ke Lina malam-malam. Kak, aku gak bisa tinggal di sana. Mereka mau kawinin aku sama anak teman ayah. Lina terkejut, peluk Rina erat. Mereka putuskan lari ke Bali, cari tempat aman. Tapi Sinta tahu, ikuti mereka. Di bandara, Sinta konfrontasi. Rina, pulang. Ini gila. Rina menangis, Kak Sinta, aku cinta Lina. Tolong pahami. Sinta ragu, tapi akhirnya bilang, aku gak bisa terima. Tapi aku gak mau kehilangan kalian. Itu momen tegang, penuh emosi. Di Bali, mereka sementara aman. Tapi Lina tahu ini bukan akhir. Keluarga akan cari mereka. Apa selanjutnya? Di Bali, Lina dan Rina tinggal di sebuah homestay kecil di Ubud. Pemandangan sawah hijau seharusnya tenang, tapi hati mereka gelisah. Rina sering menangis malam-malam, ingat keluarga. Kak, apa kita salah? Mereka bilang ini dosa. Lina peluk dia, cinta gak pernah salah, Rin. Yang salah adalah masyarakat yang gak paham. Tapi Lina sendiri ragu. Dia baca berita tentang diskriminasi di Indonesia, tentang raya dan hukuman sosial. Apa mereka bisa bertahan? Sinta menelepon Lina. Lin, ayah marah besar. Dia bilang akan lapor polisi jika Rina gak pulang. Lina panik. Sin, tolong jangan. Kami cuma ingin bahagia. Sinta diam lama lalu bilang, aku bingung. Aku sayang kalian, tapi ini bertentangan dengan segalanya yang aku tahu. Sinta mulai baca tentang cari pemahaman. Dia gabung forum online, bicara dengan aktivis. Perlahan pikirannya berubah. Tapi keluarga tak mau dengar. Ayah Rina datang ke Bali dengan Sinta. Mereka temukan homestay itu. Konfrontasi besar terjadi di teras. Ayah marah, Rina pulang sekarang. Ini aib keluarga. Rina gemetar, ayah aku cinta Lina. Tolong ingkan. Ayah tampar Rina, jangan bilang gitu. Itu setan. Lina maju, Pak, tolong jangan. Kami gak mau sakiti siapapun. Ayah usir Lina, bawa Rina paksa. Sinta menangis, Lin, ma. Aku gak bisa lawan ayah. Lina sendirian di Bali, hancur. Dia kembali ke Jakarta, tapi tak bisa kerja. Teman-teman mulai curiga, gosip menyebar. Di kantor, bosnya bilang, Lina, ada rumor aneh tentang kamu. Hati-hati ya, image perusahaan. Lina merasa terisolasi. Dia hubungi psikolog, curhat tentang depresi. Saya cinta perempuan, tapi masyarakat benci saya. Psikolog bilang, kamu harus kuat. Banyak yang alami ini. Rina di rumah, dikurung lagi. Dia kirim pesan rahasia lewat teman, Kak, aku rindu. Tapi ayah mau kawin aku bulan depan. Lina syok, putuskan selamatkan Rina. Dia hubungi Sinta, Sin, tolong bantu. Ini soal hidup Rina. Sinta ragu, tapi setuju. Aku akan bantu kabur lagi, tapi ini terakhir. Kalau gagal, semuanya hancur. Rencana dibuat. Sinta ajak Rina keluar belanja, lalu Lina jemput. Tapi ayah curiga, ikuti mereka. Di mal, ayah datang marah.
Sinta, kamu ikut khianati ayah. Sinta menangis, ayah, Rina bahagia sama Lina. Kenapa gak ingkan? Debat keluarga meledak. Ayah usir Sinta juga. Kalian bukan anak ayah lagi. Lina, Rina, dan Sinta sekarang bersama, tapi homeless. Mereka tinggal di apartemen Lina. Tekanan sosial makin besar. Teman keluarga mulai boikot gosip di medsos. Lina dipecat dari kerja, kamu gak cocok lagi di sini. Rina depresi, kak, apa ini worth it? Lina jawab, cinta kita worth segalanya. Mereka cari dukungan dari komunitas di Jakarta. Ikut gathering, dengar cerita inspirasi. Itu buat mereka kuat. Tapi mau tuh ada pengkhianatan. Seorang teman komunitas bocorkan lokasi mereka ke ayah Rina karena takut. Ayah datang dengan polisi, ini penculikan. Lina ditangkap, dituduh mempengaruhi anak di bawah umur, meski Rina sudah dewasa. Di penjara sementara, Lina merenung. Apa pilihan dia salah? Haruskah dia mundur dari awal? Lina dibebaskan setelah Sinta bersaksi bahwa tak ada penculikan. Tapi reputasi hancur. Media lokal mulai tulis tentang skandal lesbian di keluarga pejabat. Ayah Rina malu mundur dari jabatan. Ibu mereka sakit karena stres. Rina merasa bersalah, ini gara-gara aku, kak. Lina peluk dia, kita bersama tanggung ini. Sinta sekarang di pihak mereka. Aku salah dulu, Lin, aku lihat kalian tulus. Sinta bantu cari kerja baru untuk Lina di perusahaan Progresi. Tapi masyarakat tetap kejam. Di jalan orang bisik-bisik. Rina diusir dari kampus, kamu gak pantas di sini. Mereka pindah ke Yogyakarta, cari kehidupan baru. Di Yogya, mereka mulai ulang. Lina buka usaha desain online, Rina kuliah psikologi. Tapi masa lalu haunting. Ayah menelepon Sinta, bilang ke Rina, ayah makan jika dia berubah. Rina ragu, kak, aku mau pulang. Lina bilang, itu pilihanmu, Rin. Tapi jangan bohongi diri. Konflik internal Rina makin dalam. Dia mulai ke gereja cari jawaban. Pendeta bilang cinta sesama jenis itu ujian. Kamu harus lawan. Rina bingung mulai jauh dari Lina. Kak, mungkin kita salah. Lina hancur, Rin jangan. Kita sudah bayar mahal. Debat mereka panjang penuh air mata. Sinta datang ke Yogya mediasi. Rina pikir baik-baik. Jangan karena tekanan. Tapi Rina putuskan pulang, aku harus hadapi keluarga. Lina ditinggal lagi, merasa dikhianati. Kenapa, Rin? Setelah semua ini. Rina bilang, aku takut dosa, kak. Ma. Lina depresi berat, hampir bunuh diri. Dia ingat kata psikolog, kamu berhak bahagia. Lina gabung aktivisme, jadi speaker di end itu buat dia kuat. Dia cerita pengalamannya, inspirasi orang lain. Rina di rumah, tapi tak bahagia. Pernikahan dipaksa, tapi dia tolak. Ayah marah, tapi ibu dukung. Anakku, aku mau kamu bahagia. Rina sadar, lari lagi ke Lina. Kak, aku salah. Aku gak bisa tanpa kamu. Reni mereka emosional. Tapi sekarang, ayah ancam warisan. Sinta bilang, kita lawan bersama. Keluarga pecah, tapi perlahan rekonsiliasi. Ayah datang, aku gak paham, tapi aku sayang kalian. Itu momen odd or tog. Tapi tak mudah. Masyarakat masih jude. Lina dan Rina hadapi demo anti di Yogya. Mereka bertahan tapi bayar harga, kehilangan teman, keluarga jauh. Tahun berlalu, Lina dan Rina tinggal bersama di Yogya. Usaha Lina sukses, Rina jadi psikolog spesialis LB. Mereka bantu banyak orang jadi panutan. Tapi luka lama tetap ada. Sinta menikah, punya anak, tapi tetap dukung mereka. Ayah akhirnya terima, meski pelan.
Suatu hari, Rina dapat klien yang mirip dirinya dulu, gadis muda bingung orientasi. Rina cerita pengalamannya, aku pernah bayar mahal, tapi worth it. Itu buat Rina sadar, perjuangan mereka tak sia-sia. Rina tulis buku tentang kisah mereka, anonim. Buku laris, buka diskusi di masyarakat. Tapi kontroversi muncul. Beberapa bilang heroik, yang lain bilang propaganda. Rina diwawancara, cinta adalah hak asasi. Kenapa dibenci? Konflik terakhir, ayah sakit, minta Rina pulang. Rina pergi, Lina ikut. Di rumah sakit, ayah bilang, "Ma, anakku. Aku salah." Rekonsiliasi penuh air mata. Ayah meninggal damai. Lina dan Rina sekarang lebih kuat. Mereka adopsi anak yatim, bangun keluarga kecil. Tapi masyarakat Indonesia masih berubah pelan. Mereka terus berjuang hadapi diskriminasi. Di akhir, mereka duduk di pantai Bali, ingat awal mula. Kak, kalau bisa ulang, apa kamu akan bantu aku dulu? Rina tanya. Lina jawab, ya, meski hancur, karena itulah yang buat kita sekarang. Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma masyarakat selalu benar, atau kadang kita harus mengorbankan perasaan demi keharmonisan keluarga?